lagi dengan Miss Hani. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, Miss Hani mau tanya dulu nih. Kira-kira teman-teman semua pernah bayi nggak? Pernah. Terus setelah bayi pernah belajar merangkak? Oke, kira-kira kenapa ya kok kita dulu pernah bayi, pernah belajar melangkah, pernah belajar berjalan, kemudian masuk TK, SD, SMP, hingga SMA. Kira-kira kenapa ya? Nah, semua itu akan terjawab di materi kita kali ini, yaitu tentang perkembangan dan pertumbuhan. Langsung saja kita akan masuk ke materi perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Apa ya yang dimaksud dengan pertumbuhan? Dan pertumbuhan itu yang bagaimana? Nah, pertumbuhan merupakan bertambahnya apa yang bertambah? Jumlah sel. Bagaimana yang disebut dengan bertambahnya jumlah sel? Yaitu sel yang tadinya hanya satu membelah menjadi dua, menjadi empat, dan seterusnya. Kemudian, apalagi yang bertambah selain jumlah sel? Massa sel. Jadi beratnya sel itu semakin bertambah. Dan juga terjadi pertambahan volume sel. Ternyata pertumbuhan itu bersifat irreversibel. Apakah yang dimaksud dengan irreversibel itu? Irreversibel artinya tidak dapat kembali. Bagaimana yang dimaksud dengan tidak dapat kembali? Misal, ada anak tingginya 180 cm. Tidak mungkin dia akan menyusut menjadi 150 cm. Atau ada tumbuhan tingginya 2 meter. Tidak mungkin dia akan menyusut menjadi 1 meter. Kenapa? Karena pertumbuhan bersifat irreversibel. Selain bersifat irreversibel, apalagi ya? Yaitu bersifat kuantitatif. Apakah yang dimaksud dengan kuantitatif? Yaitu pertumbuhan dapat diukur menggunakan satuan alat ukur. Contohnya yang seperti apa? Contohnya, tinggi tanaman dapat diukur dengan satuan meter atau sentimeter. Tinggi badan anak dapat diukur dengan satuan meter atau dengan satuan sentimeter. Setelah membahas tentang pertumbuhan, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan. Apakah yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan merupakan proses menuju dewasa. Dalam proses perkembangan, tidak ada penambahan jumlah sel, tidak ada penambahan massa sel. Yang ada adalah perubahan struktur sel. Dari yang tadinya meristem berubah menjadi jaringan turunannya, seperti contohnya parenkim. Nah, ketika struktur sel itu berubah, otomatis fungsi sel juga ikut berubah. Jadi gampangannya seperti misal teman-teman memiliki kertas. Ketika kertas itu strukturnya berubah menjadi kotak nasi, otomatis fungsinya berubah menjadi kotak nasi atau penyimpan nasi. Begitu juga dengan sel. Ketika strukturnya berubah, maka fungsinya juga akan berubah. Kalau tadi pertumbuhan bersifat kuantitatif, perkembangan bersifat kualitatif. Apakah yang dimaksud dengan kualitatif? Yaitu tidak dapat diukur dengan satuan alat ukur. Sebagai contoh, tidak mungkin kita mengatakan tingkat kedewasaan dia 5 kg atau kedewasaan dia 10 cm. Itu tidak ada. Maka kembali lagi,
bahwasanya perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Sebenarnya, kapan suatu tumbuhan dikatakan telah dewasa? Jadi, suatu tumbuhan dikatakan telah dewasa ketika sudah muncul alat reproduksinya. Apakah suatu tumbuhan dia akan bertumbuh sampai mentok kemudian baru berkembang? Tentu saja tidak. Jadi mereka atau tanaman itu akan bertumbuh. Setelah bertumbuh, hasil pertumbuhannya itu akan berkembang. Nah, setelah itu mereka akan bertumbuh dan berkembang lagi. Setelah berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan, maka kali ini kita akan berbicara tentang proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, ada tahap-tahap pada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu perkecambahan, yang kedua pertumbuhan primer, dan yang ketiga pertumbuhan sekunder. Sebelum masuk ke perkecambahan, kita akan mengenal struktur biji terlebih dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui bahwasanya biji ada dua jenis, yaitu biji dikotil dan monokotil. Kotiledon. Kotiledon merupakan daun lembaga, atau di beberapa tanaman, kotiledon juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Radikula. Radikula merupakan bakal akar. Plumula. Plumula merupakan bakal daun. Poros embrio merupakan calon tumbuhan baru yang menempel di kotiledon. Kulit biji merupakan bagian terluar biji yang melindungi bagian dalam. Endosperm atau biasa dikenal dengan endosperma merupakan bagian dari biji yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perkecambahan. Tahap perkecambahan yang pertama yaitu dormansi biji. Dormansi biji yaitu kondisi ketika biji tidak melakukan apa-apa, atau dalam artian ketika biji disimpan dalam kondisi kering. Sebagai contoh, biji kacang hijau ketika disimpan di lemari, atau ketika padi disimpan di gudang, maka disebut sebagai dormansi biji. Setelah dormansi biji, ketika biji terkena air, maka terjadi proses yang namanya imbibisi. Jadi dapat diartikan bahwasanya imbibisi itu merupakan proses biji menyerap air, atau bisa juga dikatakan ketika air sudah masuk ke dalam biji, yaitu proses imbibisi. Setelah proses imbibisi, maka biji akan menghasilkan hormon giberelin. Apakah itu hormon giberelin? Yaitu hormon yang memacu perkecambahan dan juga hormon yang memacu berhentinya dormansi biji. Setelah dihasilkannya hormon giberelin, maka kecambah atau bakal kecambah akan menghidrolisis enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi untuk menghidrolisis cadangan makanan atau memecah cadangan makanan yang ada di dalam endosperm. Nah, setelah cadangan makanan itu terpecah, maka akan dihasilkan energi. Ketika energi itu sudah ada, maka biji berkecambah. Setelah memahami proses perkecambahan, sekarang kita akan mengenal tipe perkecambahan berdasarkan letak kotiledon. Yang pertama yaitu ada tipe epigel. Tipe epigel, letak kotiledonnya yaitu terangkat ke permukaan tanah. Sedangkan tipe hipogeal yaitu kotiledonnya tetap tertinggal di dalam tanah. Nah, gambarnya bisa teman-teman perhatikan.
Tahapan selanjutnya yaitu pertumbuhan primer. Setelah biji berkecambah, selanjutnya akan membentuk akar, batang, dan daun. Pertumbuhan primer dipengaruhi oleh aktivitas jaringan meristem primer. Pertumbuhan primer dapat dikatakan proses pemanjangan pada ujung batang dan ujung akar. Nah, pertumbuhan primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Selanjutnya kita akan membahas pertumbuhan sekunder. Jika kita perhatikan secara cermat, batang-batang tumbuhan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita dari hari ke hari bukan hanya semakin tinggi, tetapi juga semakin besar. Batang tumbuhan menjadi besar karena mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi karena aktivitas meristem sekunder, yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki kambium. Dan pertumbuhan sekunder menyebabkan diameter batang menjadi bertambah besar.